Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan hari ini kalian masih tetap semangat untuk mengikuti PJJ-nya. Di video kali ini, kita akan membahas pelajaran matematika untuk kelas 7 semester 2, yaitu tentang segi 4. Segi 4. Segi 4 itu apa? Segi 4 yaitu suatu bidang datar yang dibentuk dari 4 sisi yang saling berpotongan pada satu titik. Sekali lagi ya, segi 4 adalah suatu bidang datar yang dibentuk dari 4 sisi yang saling berpotongan pada satu titik. Jadi dibentuk dari 4 sisi yang saling berpotongan pada satu titik sehingga nantinya akan membentuk suatu daerah tertutup atau kurva tertutup. Nah, di sini Ibu memiliki beberapa contoh gambar ya. Nah, gambar yang pertama di sini, apakah ini termasuk segi 4? Nah, ini terbentuk dari 4 buah sisi. Kemudian dia saling berpotongan sehingga membentuk kurva tertutup atau daerah tertutup. Maka ini dinamakan sebagai segi 4. Sekarang gambar yang kedua. Ada 4 buah sisi, 1, 2, 3, 4. Apakah sisi-sisinya saling berpotongan sehingga membentuk daerah tertutup? Nah, ternyata untuk gambar 2 ini ada sisi yang tidak saling berpotongan sehingga daerah yang dibentuknya daerah terbuka, bukan daerah tertutup. Maka ini tidak bisa dikatakan sebagai segi 4. Maka gambar yang kedua ini bukan segi 4. Sekarang gambar yang ketiga. Apakah ini segi 4? Nah, terbentuk dari 4 buah sisi dan saling berpotongan atau membentuk daerah tertutup. Nah, berarti ini betul segi 4. Gambar yang ketiga. Nah, terbuat dari 4 buah sisi dan saling berpotongan membentuk kurva tertutup atau daerah tertutup. Maka ini segi 4. Gambar yang terakhir ada 4 buah sisi juga saling berpotongan sehingga membentuk daerah tertutup. Maka ini dikatakan sebagai segi 4. Jadi dari kelima gambar ini, yang 4 adalah segi 4, yang 1 bukan segi 4. Berarti kalian sekarang sudah bisa membedakan ya, yang mana yang segi 4, mana yang bukan segi 4. Nah, segi 4 itu ternyata dibagi dengan 2 lagi. Yang pertama ada yang dinamakan segi 4 beraturan. Yang kedua ada yang dinamakan segi 4 tidak beraturan. Nah, sekarang yang akan kita bahas itu adalah segi 4 yang beraturan. Segi 4 beraturan itu contohnya mana saja? Nah, ini ada persegi panjang, trapesium, belah ketupat, jajar genjang, dan layang. Jadi nanti kita akan membahas ke-6 bangun ini. Mulai dari sifat-sifatnya, cara mencari luas daerahnya, dan cara mencari keliling daerahnya. Di video kali ini kita akan membahas trapesium dan jajar genjang. Langsung saja, yang pertama kita akan membahas trapesium. Trapesium itu apa? Yang bagaimana bentuknya? Nah, Ibu punya gambar seperti ini. Ini adalah salah satu bentuk trapesium. Nah, trapesium itu salah satu ciri mendasarnya yaitu memiliki satu pasang garis yang sejajar. Ingat, satu pasang. Berarti satu pasang itu 2 garis. Misalnya, garis AD dengan BC itu adalah satu pasang. Nah, yang mana yang sejajarnya? Perhatikan garis DC dengan garis AB. Nah, garis DC dengan garis AB adalah garis yang sejajar. Kenapa dikatakan sejajar? Karena kalau garis DC dengan garis AB diperpanjang sampai tak terhingga, dia tidak akan bertemu atau dia tidak akan berpotongan. Itu dinamakan sebagai garis yang sejajar.
Beda dengan AD dengan BC, coba perhatikan. Kira-kira menurut kalian kalau garis AB dengan garis BC diperpanjang, apakah di suatu saat nanti, misalnya sampai di titik mana, akan terjadi perpotongan? Kemungkinan bisa terjadi perpotongan. Dilihat dari posisinya. Perhatikan garis AD dengan BC. Kalau garis AD dengan BC diperpanjang, maka dia kemungkinan akan terjadi perpotongan. Maka garis AD dengan garis BC bukan garis yang sejajar. Nah, garis sejajar itu biasa disimbolkan seperti ini ya. AB sejajar dengan DC. Ini dibacanya AB sejajar dengan DC. Jadi trapesium itu apa? Trapesium itu adalah bangun datar segi empat yang memiliki tepat satu pasang sisi yang sejajar. Ingat, satu pasang sisi yang sejajar. Berarti satu pasang itu dua, yaitu garis AB dengan garis CD. Nah, trapesium ini ada 3 macam. Yang pertama itu trapesium sembarang. Ini gambarnya. Nah, maksud trapesium sembarang itu antara garisnya itu panjangnya tidak ada perbandingannya gitu, tidak bisa diprediksi, tidak ada aturannya. AD dengan BC itu tidak akan sama. Sudut-sudutnya juga tidak sama. Itu sembarang, pokoknya panjang garisnya sembarang, sudut-sudutnya sembarang. Nah, itu disebut sebagai trapesium sembarang. Yang kedua, ada yang dinamakan trapesium sama kaki. Dilihat dari namanya, trapesium sama kaki, berarti panjang kakinya sama. Nah, perhatikan gambar ini. Ada trapesium ABCD. Garis yang sejajarnya mana? Garis AB dengan DC. Yang disebut kakinya yang mana? Garis AD dengan garis BC. Perhatikan ini adalah simbol sama panjang ya. Kalau trapesium sama kaki, kalau tadi trapesium sembarang ini ukurannya tidak ada perbandingan, tidak ada aturan atau sembarang panjangnya. Kalau trapesium sama kaki ini, panjang AD dengan BC itu akan sama panjang. Kalau AD 10 cm, maka BC juga 10 cm. Kalau AD 100 cm, maka BC juga 100 cm. Nah, untuk trapesium sama kaki, ketentuannya AD, panjang AD sama dengan panjang BC. Kalau DC dengan AB-nya sama enggak? Enggak, karena ini beda ukuran. Kalau misalnya DC dengan AB sama, berarti bukan trapesium, tapi jadi persegi. Sekarang ada yang ketiga, ada yang namanya trapesium siku-siku. Trapesium siku-siku yang bagaimana? Siku-siku biasanya berhubungan dengan sudut. Nah, berarti trapesium siku-siku itu trapesium yang salah satu sudutnya berbentuk siku-siku. Sudut siku-siku itu jumlahnya berapa? 90 derajat. Nah, ini gambarnya ABCD. Sudut siku-sikunya yang mana? Sudut siku-siku itu sudut yang dibentuk oleh dua buah garis yang saling tegak lurus. Nah, ini berarti sudut siku-sikunya ada di sudut B dan sudut C. Kalau salah satu sudutnya siku-siku, otomatis salah satu sudut yang lain itu siku-siku. Sekarang kita masuk ke sifat-sifat trapesium. Nah, tadi trapesium itu sudah kita tahu artinya segi empat yang memiliki dua buah sisi yang sejajar atau satu pasang sisi yang sejajar. Nah, kita akan bahas sekarang lebih lanjut tentang sifat-sifat yang dimiliki oleh trapesium. Nah, yang pertama ada sifat umum. Sifat umum itu berlaku untuk semua jenis trapesium, baik itu trapesium sembarang, trapesium sama kaki, ataupun trapesium siku-siku. Jadi ini yang sifatnya umum. Yang pertama, memiliki sepasang sisi yang berhadapan yang sejajar tetapi tidak sama panjang. Ingat, ini berlaku untuk semua trapesium ya. Memiliki sepasang sisi berhadapan yang sejajar tetapi tidak sama panjang. Contohnya yang ini ya. Ini adalah tadi gambar trapesium sembarang. Nah, ini yang Ibu kasih tanda ini, kasih tanda panah, ini termasuk atau merupakan
garis yang sejajarnya, yaitu garis DC dengan garis AB. Di trapesium manapun akan seperti ini. Akan ada dua buah garis yang sejajar. Tetapi ukurannya tidak akan sama panjang. Jadi ukurannya tidak sama panjang. Yang sejajar ini tidak akan sama panjang. Nah, di sini garis yang sejajar itu tadi yang mana? Garis AB dengan garis DC. Yang kedua, sifat trapesium yang umum itu sudut yang berdekatan di antara dua sisi yang sejajar jumlahnya 180 derajat. Ingat, sudut yang berdekatan di antara dua sisi sejajar jumlahnya 180. Mana berarti dari gambar ini yang sudut yang berdekatan di antara dua garis sejajar? Nah, berarti yang dikasih tanda 1 sama Ibu berarti sudut A dengan sudut D. Nah, sudut A dengan sudut D ini jika dijumlahkan, maka jumlahnya akan 180 derajat. Ingat ya, A dengan D akan dijumlahkan, kalau dijumlahkan akan menjadi 180 derajat. Satu lagi, mana yang berdekatan berarti B dengan C. B dengan C jika dijumlahkan itu jumlahnya akan 180 derajat. Dari mana Bu itu 180 derajat? Ingat lagi di pembahasan yang sudut. Kemarin Ibu sudah tugaskan di bab sudut. Ada yang dinamakan kalau misalnya ada dua buah garis yang sejajar. Nah, ada buah garis sejajar seperti ini ya. Nah, kemudian dipotong oleh satu garis. Nah, yang Ibu tandai garis sudut 1 dengan sudut 2, kalau dijumlahkan itu akan berjumlah 180 derajat. Ini namanya apa? Sudut dalam sepihak. Sudut 1 dengan sudut 2 namanya sudut dalam sepihak. Kalau dijumlahkan, jumlahnya akan 180 derajat. Dari situ. Sama kan ini posisinya garis A dengan garis D. Ini dinamakan sebagai garis yang dalam sepihak. Nah, sekarang itu yang tadi sifat umum ya, berlaku untuk semua jenis trapesium. Mau trapesium sembarang, mau trapesium sama kaki, ataupun trapesium siku-siku, berlaku dua sifat yang ini. Kemudian ini sifat yang khusus untuk sama kaki. Nah, ini khusus untuk sama kaki, tidak berlaku untuk trapesium siku-siku ataupun trapesium sembarang. Nah, ini adalah contoh gambar trapesium sama kaki. Nah, panjangnya sama ya antara AD dengan BC. Tadi sudah dibahas di pengertian trapesium. Garis AD dengan garis BC karena sama kaki berarti ukurannya sama. Kalau ada 10, BC juga 10. Nah, di dalam trapesium sama kaki ini berlaku atau sifatnya memiliki dua sudut alas sama besar. Mana sudut alas? Sudut alas itu berarti yang di bawah. Berarti ini sudut A dengan sudut B. Dua sudut alas sama besar. Berarti sudut B dengan sudut A. Nah, sudut A dengan sudut B ini akan sama besar. Kalau A dengan B sama besar, berarti sudut D dengan sudut C juga akan sama besar. Tapi beda ukurannya dengan sudut A ya. A dengan D itu tidak sama. A dengan D tadi jumlahnya 180 derajat. A dengan B akan sama besar kalau trapesiumnya sama kaki. Misalnya kalau A-nya 80 derajat, berarti B-nya juga 80 derajat. Nah, sekarang yang kedua, dua buah diagonalnya sama panjang. Diagonal itu yang menghubungkan sudut di dalamnya. Contohnya, nah ini ada garis yang menghubungkan antara B dengan D. Ini dinamakan diagonal. Garis BD dinamakan diagonal. Sekarang satu lagi berarti kalau kita mau tarik diagonal, berarti dari titik mana? Dari titik A ke titik C. Nah, antara garis BD dengan garis AC itu akan sama panjang. Kalau BD-nya 10 cm, berarti AC juga 10 cm. Maka berlaku AC sama dengan
BD. Itu untuk trapesium sama kaki. Jadi ada dua ya yang berlaku untuk sama kaki. Sekarang ada sifat untuk trapesium sama siku-siku. Nah, untuk sifat trapesium siku-siku ini tidak berlaku untuk sama kaki dan sembarang. Dia berlaku untuk siku-siku saja. Nah, tadi gimana gambarnya? Nah, seperti ini. Tadi trapesium siku-siku itu trapesium yang salah satu sudutnya berjumlah 90 derajat. Nah, kalau salah satu sudutnya siku-siku, nggak mungkin kan? Hanya ada satu. Nah, kalau satu tegak lurus, berarti satu juga tegak lurus. Nah, di sini, sudut yang tegak lurusnya, atau sudut yang besarnya 90 derajat, atau siku-sikunya, itu di sudut B dengan sudut C. Lihat lingkaran yang kuning. Itu adalah sudut siku-sikunya. Berarti ini trapesium siku-siku. Sekarang masuk ke contoh ya, supaya paham. Nah, di sini ada contoh soal. Di sini ada trapesium ABCD dengan sudut A 79 derajat, sudut B-nya 54 derajat. Pada trapesium ABC di samping, hitunglah besar sudut C dan sudut D. Oke, diketahui di sini sudut A-nya 79 derajat, sudut B-nya 54 derajat. Dari sifat trapesium yang tadi yang sudah kita bahas, sudut yang berdekatan antara dua garis sejajar itu jumlahnya 180 derajat. Berarti di sini sudut A dengan sudut D itu saling berdekatan di antara dua garis yang sejajar. Kalau dijumlahkan itu jumlahnya 180 derajat. Berarti sudut A 79 derajat, sudut D-nya belum diketahui sama dengan 180 derajat. Nah, ini 79 derajat bisa pindah posisi mendekati 180 derajat ya, supaya sudut D-nya kita dapatkan nilainya. Nah, 79 derajat pindah posisi mendekati 180 derajat melewati sama dengan, berarti tandanya berubah, asalnya positif jadi negatif. Sudut D berarti 180 derajat dikurangi 79 derajat. Hasilnya berapa? 101 derajat. Berarti sudut D besarnya itu 101 derajat. Kemudian sekarang yang kita cari adalah besar sudut D. Besar sudut D itu sudut C ya. Tadi sudut D sudah. Sekarang besar sudut C. Sudut C itu berdekatan dengan sudut B ya. Nah, sudut B dengan sudut C. Itu kalau dijumlahkan akan berjumlah 180 derajat. Sudut B-nya 54 derajat. Sudut C-nya ditanyakan. 54 derajat ditambah sudut C sama dengan 180 derajat. Nah, sama seperti yang tadi, 54 derajat pindah posisi mendekati 180 derajat. Melewati sama dengan, berarti tandanya berubah. Sudut C sama dengan 180 derajat dikurangi 54 derajat. Hasilnya berapa? 126 derajat. Jadi, besar sudut D itu 101 derajat, besar sudut C 126 derajat. Paham ya? Kita masuk ke contoh soal yang kedua. Di sini ada sebuah trapesium ABCD. Nah, pada trapesium ABCD di samping, sudut A berbanding sudut D sama dengan 3 berbanding 7. Jadi sudut A itu kita ibaratkan 3x. D-nya 7x. 3x di mana? Karena ini 3 berbanding 7. Berarti A-nya 3, D-nya tuh 7. Pertanyaannya, hitunglah besar sudut A dan sudut D. Besar sudut A berapa? 3x. Besar sudut D berapa? 7x. Berarti yang kita cari x-nya dulu sebelum kita mengetahui sudut A. Nah, ini kita bisa cari dengan menggunakan sifat trapesium. Sifat trapesium yang tadi, yang sudut A dengan sudut D, jika dijumlahkan itu hasilnya 180 derajat. Perhatikan sudut D. Sudut A dengan sudut D, jumlahnya 180 derajat. Sudut A-nya berapa? 3x. Sudut D-nya berapa? 7x, sama dengan 180. Ini 3x-nya bisa pindah posisi nggak? Enggak, karena ini 3x dengan 7x itu variabelnya sama, sehingga kita bisa jumlahkan karena variabel sama. 3x ditambah 7x berapa? 10x. Berarti 10x sama dengan 180 derajat. Berarti x-nya berapa? 180 dibagi 10.
Jadi X-nya berapa? 18 derajat. Jadi si X-nya ini 18 derajat. Berarti sekarang untuk mencari A, sudut A itu kan sama dengan 3X. Sama dengan berarti 3 dikali X-nya ini diganti dengan tadi. Sudah kita cari 18 derajat. 3 dikali 18 berapa? 54 derajat. Jadi sudut A ini adalah 54 derajat. Sekarang kita cari sudut D. Nah, sudut A ini 54 derajat. Sekarang kita cari sudut D. Sudut D itu di sini 7X. Karena tadi 3 berbanding 7 ya. Sudut D sama 7X. X-nya kita ganti dengan yang ini, 18 derajat. Sudut D sama dengan 7 dikali 18 derajat. Berarti 7 kali 18 berapa? 126 derajat. Jadi sudut D itu 126 derajat. Nah, sekarang kita akan mencari rumus luas dan keliling trapesium. Nah, di sini ada gambar trapesium. Trapesium apa? Sama kaki ya. Nah, untuk luas dan keliling trapesium itu rumusnya berlaku untuk semua ya, baik itu trapesium sama kaki, trapesium sembarang maupun trapesium siku-siku. Nah, rumus untuk mencari luasnya itu di sini dibacanya sigma ya, atau jumlah. Jumlah sisi-sisi yang sejajar dibagi 2 dikali tinggi. Ini adalah simbol jumlah. Simbol jumlah ya. Berarti kalau ada tanda seperti ini berarti itu jumlah artinya. Jumlah sisi-sisi yang sejajar dibagi 2 dikali tinggi. Sisi yang sejajarnya yang mana coba? DC dengan AB. Nah, sekarang tingginya yang mana? Apakah AD atau BC? Nah, belum. Enggak, bukan itu. Tingginya bukan AD ataupun BC. Berarti kita harus cari dulu kalau bentuknya trapesiumnya seperti ini. Nah, untuk mencari tingginya, kita tarik garis dari sudut C tegak lurus ke bawah. Nah, akan seperti ini. Nah, kita namakan garis di bawahnya, titik di bawahnya itu titik E misalnya. Nah, ini garis CE adalah garis tingginya. Jadi, tinggi trapesium bentuk seperti ini bukan BC ataupun AD, tapi nanti kalian harus tarik dulu garis yang tegak lurus. Baru itu adalah yang dinamakan tinggi. Tingginya itu berarti garis CE. Nah, bagaimana kalau misalnya trapesiumnya siku-siku seperti ini? Karena siku-siku bentuknya itu salah satu sisinya tegak lurus karena membentuk sudut 90 derajat, berarti tingginya tidak perlu dicari. Berarti yang ini mana tingginya? Berarti yang ini nih, yang kalau khusus untuk trapesium siku-siku tingginya itu salah satu garis yang membentuk dua sudut siku-siku. Nah, berarti ini garis BC. BC-nya bisa langsung dinamakan dengan tinggi. Beda lagi dengan trapesium sama kaki dengan trapesium sembarang. Tingginya harus dicari dulu. Nah, kalau trapesium siku-siku, tingginya bisa langsung ditentukan di sini. Karena ini sudah tegak lurus. Kalau ini BC dengan AD itu tidak tegak lurus kalau di trapesium sama kaki. Berarti kalau dilihat dari kedua trapesium ini, kita masukkan ke rumus luasnya. Rumus luas sama dengan sigma atau jumlah sisi-sisi yang sejajar dibagi 2 dikali tinggi. Nah, berarti ini kita dapatkan luasnya sama dengan garis yang sejajar. Berarti AB dari kedua gambar ini, AB ditambah CD, betul kan? Garis yang sejajarnya AB dengan CD dibagi 2 dikali tinggi. Tingginya tergantung dari bentuk trapesiumnya. Kalau misalnya trapesiumnya sama kaki, berarti kalian harus cari dulu tingginya C ke E, ditarik garis. Kalau misalnya trapesiumnya siku-siku, berarti kita langsung bisa tentukan bahwa ini adalah tingginya. Ini untuk mencari luas. Nah, sekarang rumus selanjutnya yaitu untuk mencari keliling.
Nah, keliling itu paling mudah. Keliling itu berarti jumlahkan semua sisinya. Kalau tadi luas itu luas daerah yang dibentuk oleh keempat sisinya. Nah, kalau keliling itu sisi-sisinya dijumlahkan. Jadi keliling itu untuk mencari rumus kelilingnya, tinggal dijumlahkan semua sisi yang membentuk trapesiumnya. Berarti di sini ada berapa tadi? Ada 4 ya. Jumlahkan keempat sisi-sisinya. Kita masuk ke soal. Oke, perhatikan gambar di samping. Ini soal 1 ya harusnya. Nah, di sini ada trapesium ABCD. Trapesium siku-siku ya. Nah, tentukan keliling dan luas trapesium tersebut. Perhatikan gambar. Nah, ABED, ini kan trapesiumnya ABCD. Kemudian kita buat garis BE yang ditarik dari sudut B ya. Perhatikan BE. Ini panjang sisi-sisinya AD 8, AB 12, EC 6. Nah, BE itu belum tahu, DC juga belum tahu. Nah, di sini kalau kita buat titik E, ABED itu akan membentuk bangun persegi panjang. Kalau persegi panjang itu sisinya ada 2 buah pasang sisi yang sama panjang. Berarti garis DE itu akan sama dengan garis AB. AB sama dengan DE. AB-nya berapa? 12 cm. Berarti DE juga berapa? 12 cm. Nah, sehingga ini untuk mencari yang bawah ya, panjang DC. Berarti panjang DC itu DE ditambah CE. DE-nya berapa? Tadi sama dengan AB, 12 cm. CE-nya berapa? CE-nya 6. 12 ditambah 6 berapa? 18 cm. Berarti panjang DC itu 18 cm. 12 ditambah 6, 18 cm. Nah, berarti kita akan menghitung keliling. Kelilingnya itu berarti 4 sisi-sisinya. Nah, 4 sisinya berarti mana? CD, AD, AB dulu ya, AB, BC, CD, dan AD. AB-nya berapa? 12. BC-nya berapa? Belum diketahui sebenarnya. Kita cari dulu seperti ini BC itu. Bisa menggunakan rumus Pitagoras ya. Menggunakan rumus Pitagoras. BC itu bisa dicari dengan akar EC. EC, perhatikan EC kuadrat ditambah BE kuadrat. CE-nya berapa? 6. BE-nya berapa? Sama dengan AD, 8. Jadi 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat. Berapa? 6 kuadrat 36, 8 kuadrat 64. BC itu akar 100. Akar 100 berapa? 10 cm. Jadi BC-nya itu 10 cm. CD-nya berapa? CD-nya itu tadi udah di sini dicari 18. AD-nya berapa? AD 8. Kemudian kita jumlahkan, maka hasilnya 48. Jadi kelilingnya itu 48 cm. Sekarang untuk mencari luas, kita masukkan ke rumus. Mencari luas itu jumlah sisi-sisi yang sejajar dibagi 2 dikali tinggi. Sisi yang sejajarnya mana? AB dengan DC. AB-nya berapa? 12. DC-nya berapa? 18 yang tadi yang ini. Dibagi 2 dikali tingginya berapa? Tingginya itu berarti BE ya, atau AD 8. Sehingga 12 tambah 18 berapa? 30 dibagi 2 dikali 8. Hasilnya 15 kali 8 berapa? 120 cm persegi. Jadi dari bangun ini didapat kelilingnya itu 48 cm, luasnya 120 cm persegi. Sekarang kita masuk ke bangun segi 4 yang kedua, yaitu ada jajar genjang. Jajar genjang adalah segi 4 yang setiap pasang yang berhadapan sama panjang dan sejajar.
Sekali lagi, segi 4 yang setiap pasang sisi yang berhadapan sama panjang dan sejajar. Contoh ini adalah gambar jajar genjang. Nah, ada dua pasang garis yang berhadapan. Mana saja berarti? Oke, perhatikan gambarnya. AB berhadapan dengan mana? DC. Nah, artinya AB dengan DC itu panjangnya sama dan sejajar. AB sama dengan DC, AB sejajar dengan DC. Sekarang garis yang kedua yang mana? Kan dua pasang garis. Dua pasang garis berarti ada 4, dua ya. Nah, satu lagi yang mana? Nah, BC dengan AD atau AD dengan BC. AD dengan BC itu berhadapan sehingga AD akan sama panjang dengan BC dan AD sejajar dengan BC. Nah, sekarang AB dengan AD sama panjang dan sejajar tidak? Tidak, karena AB dengan AD itu terjadi perpotongan dan tidak akan sama panjang. Nah, sekarang kita masuk ke sifat-sifat jajar genjang. Jajar genjang itu hanya ada satu macamnya ya, beda dengan trapesium tadi. Nah, sekarang di sini Ibu punya jajar genjang seperti ini. Tadi sisi yang berhadapan itu sejajar dan sama panjang. Yang berhadapan itu tadi mana? Sudah kita bahas ya. AD dengan BC itu berhadapan, berarti artinya sejajar dan sama panjang. AD sejajar BC dan AD sama dengan BC. Terus apa lagi mana yang berhadapan? DC atau CD dengan AB atau BA. Berarti artinya AB sejajar DC dan AB sejajar DC. Sekarang sifat yang kedua. Sudut-sudut yang berhadapan sama besar. Ingat, sudut-sudut yang berhadapan. Kalau tadi berdekatan ya di trapesium, kalau sekarang di jajar genjang, sudut yang berhadapan itu akan sama besar. Berarti yang berhadapan yang mana? Sudut A berhadapan dengan sudut C. Maka sudut A itu akan sama dengan sudut C. Kalau sudut A 80 derajat, berarti sudut C juga 80 derajat. Kalau A 100 derajat, berarti sudut C juga 100 derajat. Mana lagi sekarang sudut yang saling berhadapan? Sudut B dengan sudut C. Sudut B dengan sudut C berarti itu sama besar. Sudut B 100 misalnya, berarti sudut D juga 100. Sudut B 90 berarti sudut D juga 90 derajat. Ini sudut ya, B-nya salah. Sekarang, sifat yang ketiga, dua sudut yang berdekatan berjumlah 180 atau saling berpelurus. Mana yang saling berdekatan? Berarti sudut A dengan sudut B. Atau A dengan D. Itu saling berdekatan. A plus D berarti 180 derajat. Nah, sekarang sudut A dengan sudut B itu berdekatan. Berarti kalau dijumlahkan hasilnya 180 derajat. Sudut B dengan sudut C kalau dijumlahkan berarti hasilnya 180 derajat. Sekarang sudut C dengan sudut D kalau dijumlahkan hasilnya 180 derajat. Nah, sekarang ada sifat yang keempat. Jumlah semua sudutnya itu 360 derajat. Kalau dijumlahkan sudut A dengan sudut B dengan sudut C dengan sudut D itu jumlah semuanya akan berjumlah 360 derajat. Sekarang sifat yang kelima. Diagonal-diagonalnya membagi jajar genjang menjadi dua sama besar. Diagonal itu tadi apa? Garis yang ditarik antara dua sudut. Contoh. Nah, Ibu tarik garis A ke C atau C ke A. Nah, garis CA ini adalah diagonalnya. Nah, jika CA ditarik atau dibuat diagonal, maka garis CA ini akan membentuk jajar genjang sama besar. Jadi antara CBA dengan ADC itu akan sama luasnya. Nah, satu lagi ini diagonalnya DB.
Berarti antara ADB dengan BCD nanti luasnya akan sama. Sekarang sifat yang terakhir, kedua diagonal berpotongan di tengah titik P dan saling membagi dua sama panjang. Nah, sekarang kita buat titik P ya. Nah, di tengah ini perpotongan antara BD dengan AC itu kita buat titik P. Nah, AP dengan BP itu akan sama dan BP dengan salah ya, AP dengan PC itu akan sama dan BP dengan PD juga akan sama panjang. Kita masuk ke contoh soal. Nah, ini adalah contoh jajar genjang. Pada gambar di samping, besar sudut A itu sama dengan 2x dan sudut B 4x, C 5y. Tentukan besar X plus Y. Oke, perhatikan ini adalah sebuah jajar genjang A, B, C, D. A-nya 2x, B-nya 4x, C-nya 5y. Berapakah X plus Y? Berarti kita harus cari dulu X dan Y-nya ya. Nah, dari sifat jajar genjang, sudut A plus sudut B itu sama dengan 180 derajat. Yang berdekatan itu jumlahnya 180 derajat. Sudut A ditambah sudut B itu jumlahnya 180 derajat. Berarti sudut A-nya itu adalah 2x ya. 2x, sudut B-nya 4x sama dengan 180 derajat. 2x plus 4x ditambah 4x. Bisa dijumlahkan? Bisa ya. 2x ditambah 4x sama dengan 180 derajat. 2x ditambah 4x jadi 6. 6x sama dengan 180 derajat. X-nya berapa? Berarti 180 dibagi 6. Hasilnya 30. Jadi si X-nya ini besarnya 30 derajat. Bukan 2X ya, tapi X-nya. X-nya itu 30 derajat. Berarti sudut A 2 kali 30 derajat. Berarti 60 derajat. Berarti kalau ditanya sudut A ini artinya 30 dikali 2, 60 derajat. X-nya sudah ditemukan. Berarti sekarang kita cari Y-nya. Nah, dari sifat jajar genjang, masih menggunakan sifat jajar genjang ya. Sudut B dengan sudut C itu jumlahnya 180 derajat. Atau bisa kalian kalau misalnya kalian menggunakan sifat sudut A itu sama besar dengan sudut C yang berhadapan kan sama ya kalau di dalam jajar genjang. Boleh. Kalian coba ya. Nah, sekarang Ibu menggunakan sifat yang ini. Sudut B ditambah sudut C itu 180 derajat. Sudut B-nya berapa? 4x. Ya. Sudut C-nya berapa? 5y sama dengan 180 derajat. 4x, X-nya tadi udah diketahui berapa? 30 derajat. Berarti 4 dikali 30. Nah, 30 ini dari mana? Dari sini X. 4 dikali 30 derajat ditambah 5y sama dengan 180 derajat. 4 kali 30 berapa? 120 derajat ditambah 5y sama dengan 180 derajat. Nah, sekarang 120 derajat kita dekatkan dengan 180 derajat. Ke sini jadi berapa? Pindah ruas ya. Jadi min 5y sama dengan 180 derajat dikurangi 120 derajat. 5y sama dengan 60 derajat. Y sama dengan 60 dibagi 5. Hasilnya berapa? 12 derajat. Jadi si Y-nya ini adalah 12 derajat. X-nya sudah ditemukan, Y-nya sudah ditemukan. Berarti kita ini pertanyaannya apa? Tentukan besar X plus Y. X plus Y, X-nya berapa tadi? 30 derajat. Y-nya berapa? 12 derajat. Jadi X plus Y sama dengan 42 derajat. Itu untuk contoh soal yang jajar genjang. Nah, sekarang kita masuk ke rumus untuk mencari luas dan keliling. Nah, rumus luas seperti tadi, luas itu berarti daerah yang diberi warna ungu, itu adalah luas. Nah, kelilingnya itu berarti sisi-sisinya itu adalah kelilingnya. Nah, untuk jajar genjang, rumus untuk mencari luas itu adalah alas kali tinggi. Alasnya yang mana? AB ya, berarti. Ah, ini alas. Tingginya yang mana? Apakah BC atau AD? Bukan BC ataupun AD, tapi kita seperti tadi yang di trapesium
sama kaki atau sembarang. Kita tarik dulu. Buat dulu garis seperti ini yang tegak lurus. Ini adalah tingginya. Nah, kita misalnya ini adalah titik E, berarti tingginya itu bukan BC ataupun AD, tapi DE. Ini adalah tingginya. Tingginya itu adalah garis DE. Berarti kalau di sini, dari gambar ini untuk mencari luas itu sama dengan AB dikali DE. Jadi, umumnya itu, luasnya itu sama dengan alas kali tinggi. Itu luasnya. Sekarang, keliling. Keliling itu kan tadi sama dengan trapesium, jumlah keempat sisinya, tinggal dijumlahkan aja sisi-sisinya. AB ditambah BC ditambah CD ditambah DE. Masuk ke soal ya. Contoh soal. Perhatikan gambar jajar genjang PQRS di samping. Nah, ini ada PQRS. QR-nya 8, ST-nya 6, TQ-nya 12, PQ-nya 12. Tentukan keliling dan luas bangun datar tersebut. Jawabnya luas untuk mencari luas itu alas kali tinggi. Alasnya berapa? Ini 12. Berarti ya. Tingginya yang mana? Ini berarti 6. Kalian tidak harus mencari tingginya. Ini sudah ditentukan. ST sama dengan 6. Luas PQ, luasnya berarti PQ dikali S, ST berapa? 12 dikali 6. 12 kali 6 berapa? 72 cm persegi. Gampang ya? Karena ini tingginya sudah diketahui. Nah, sekarang kelilingnya. Keliling ini adalah bentuknya. Ini ada di sini, di tiap garisnya ada tanda. Kalau tanda misalnya ini sama, QR kan 8, tandanya sama dengan panjang PS ya. Berarti panjang PS itu sama dengan panjang QR. Sekarang PQ, itu ada garis 2 di sisinya. SR juga garis 2, itu tandanya PQ dengan SR itu sama panjang. Nah, kelilingnya berarti jumlah keempat sisinya. PQ, QR, RS, dan SP. PQ-nya berapa? 12. QR-nya berapa? 8. RS-nya berapa? Sama dengan PQ, berarti 12 cm. SP-nya berapa? Sama dengan RQ, berapa? 8 cm. Berarti kita tinggal jumlahkan. 12 ditambah 8 tambah 12 ditambah 8. Hasilnya 40 cm. Untuk keliling, satuannya tidak perlu pakai persegi ya. Berarti dari daerah ini, dari jajar genjang ini diketahui luasnya 72 cm persegi dan kelilingnya itu 40 cm. Nah, pembahasannya sudah selesai, sudah sampai sini dulu ya. Video ini kita baru membahas 2 ya, trapesium sama jajar genjang. Nah, sekarang ada 2 tugas. Silahkan kalian kerjakan. Jangan lupa laporan ditunggu sampai hari Senin jam 12 siang lewat WA ya. Itu saja dari Ibu. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan hari ini dapat dipahami. Jangan lupa tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.